Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Suatu anugerah yang begitu indah dan luar biasa yang diberikan kepada kita. Terbukti pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Marilah ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini kita mulai. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang ada di rumah, dimohon untuk berdiri. Kita akan puji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Jumat Agung. Kita bersama akan menghayati kesengsaraan Tuhan dan juga kematian Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Oleh karena itu, mari kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dosa dan kesalahan kita sajalah, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan Yesus Kristus mau berkorban untuk kita. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hari ini adalah hari yang istimewa sebagai bentuk penghayatan kita akan kasih Tuhan, di mana Tuhan sengsara, Tuhan menderita, Tuhan kita Yesus Kristus mati untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, mari kita bersama menghayatinya pula melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 170,
Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 170 bait 1 dan bait yang kedua. Kepala yang berdarah. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Oh, wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan bersama, kesengsaraan Tuhan Yesus begitu luar biasa, dan itu semua dilakukan demi kita, manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Jika Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa dengan kesengsaraannya itu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita? Jika kita mau melihat kembali perjalanan kehidupan kita, tentulah masih banyak kekurangan yang kita lakukan. Kita belum bisa mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebagai umat kepunyaan-Mu, kami mengakui bahwa kami bukanlah umat-Mu yang setia. Kami bukanlah umat-Mu yang sempurna. Meskipun Engkau sudah berkorban begitu luar biasa, namun kami di dalam kehidupan kami seringkali melakukan dosa, melakukan kesalahan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan, supaya kami boleh mendapatkan berkat melalui ibadah yang kami bangun pada saat ini. Kami mengakui akan kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, agar kami
boleh benar-benar melakukan ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dengan sepenuh hati kita, maka Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih setia itu, mau memberikan pengampunan bagi kita semua. Namun demikian, yang penting bagi kita adalah perubahan diri di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa dapat melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada saat ini kita akan baca, kita akan dengar dan renungkan dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Pembacaan oleh salah seorang penatua jemaat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita, di mana dalam ibadah Jumat Agung ini bacaan diambil dari Yohanes pasal 19 dan yang kita baca ayat yang ke-38 sampai 42. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita persiapkan dulu hati pikiran kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita menyatukan hati berdoa. Di tengah suasana yang mencekam dan menakutkan ini atau memprihatinkan karena mewabahnya suatu virus corona ke seluruh dunia. Namun kami pada saat ini ya Bapa, senantiasa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena pada saat ini kami boleh melakukan ibadah Jumat Agung. Inilah wujud kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan di atas jemaat-Mu di GK Jiwir Jagung ini. Untuk itu ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami. Bapak Pendeta yang akan menyampaikan sabda Tuhan, Tuhan urapi dengan roh kuasa-Mu, sehingga apa yang dijabarkan nanti kami boleh bisa menerima dan bisa melakukannya. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mohon petunjuk dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Mampukanlah kami untuk menerima dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan seru doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 19 dan yang kita baca ayat yang ke-38 sampai 42. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak garu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan
ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian bunyi firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita sambut pembacaan sabda Tuhan dengan kita bersama bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 51, kita nyanyikan bait yang pertama. Kidung Jemaat 51, bait yang pertama. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan berkat-Nya. Hari ini kita dapat kembali membangun ibadah untuk mengingat kembali karya Tuhan yang begitu luar biasa, di mana hari ini Jumat Agung kita menghayati penderitaan, kesengsaraan, dan juga kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudara pikirkan ketika mendengar kata taman? Ketika kita mendengar kata ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin pikiran kita akan tertuju pada satu tempat yang banyak bunganya, yang berwarna-warni bunga tersebut. Suasananya itu adalah suasana yang indah dan juga udaranya segar, nyaman, dan tempat yang baik untuk dijadikan tempat rekreasi atau paling tidak nongkrong di situ. Ini mungkin jadi bayangan kita ketika kita mendengar kata taman. Bayangannya adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita juga mendengar kata taman, seperti dalam bacaan kita pada saat ini, terkhusus di ayat 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Kata taman. Ketika kita mendengar kata taman ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita rasakan bukanlah satu taman yang nampaknya menyenangkan. Justru kebalikannya. Satu taman yang menggambarkan kedukaan dan juga
kesedihan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mundur sejenak terkait dengan kisah Tuhan kita Yesus Kristus sebelum ia ditangkap, ia juga berada di satu taman, Taman Getsemani. Bagaimana suasana taman itu? Suasana taman yang digambarkan juga bukan taman yang indah, bukan taman yang menyenangkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengungkapkan doanya di situ, nampak taman yang penuh dengan kesedihan. Apalagi ketika orang-orang Yahudi datang menangkap dia. Ini semakin menunjukkan bahwa taman itu bukan menjadi satu taman yang indah, tetapi satu taman yang mencekam, satu taman yang menyedihkan, satu taman yang mendukakan. Inilah yang terjadi pada saat itu. Jika hari ini kita menghayati penderitaan dan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari taman ini akhirnya berlanjut. Dari Taman Getsemani berlanjut pada penangkapan, berlanjut pada pengadilan, berlanjut pada kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia diadili, ia harus dicambuk, ia harus diludahi, ia harus dipukul. Demikian juga ia dikenakan satu sikap yang tentunya tidak ramah, mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia juga harus menerima mahkota duri dikenakan di kepalanya, satu penghinaan dan satu sikap dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi pada saat itu yang betul-betul tidak beri kemanusiaan. Sungguh satu penderitaan yang begitu berat dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puncaknya adalah setelah ia harus menderita, dianiaya, ia harus memikul salib menuju ke bukit Golgota, disitulah Tuhan Yesus dihukum mati. Ia harus rela disalib dan juga pada akhirnya ia mati. Sungguh satu penderitaan yang luar biasa. Jika kita memaknai ini semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga dapat memahami bagaimana sebetulnya Tuhan Yesus Kristus itu sungguh mengasihi, sungguh mewujudkan cinta kasih-Nya yang luar biasa dinyatakan untuk seluruh umat manusia. Jika Tuhan kita Yesus Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa respon kita? Apakah kita juga sudah mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati? Atau kita hanya sekedar mengingat kembali, mengenang kembali? Ataukah kita justru bersemangat untuk mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan? Mari kita lihat perjalanan kehidupan para murid waktu itu. Jika Tuhan Yesus sudah berkorban sedemikian rupa, ternyata para murid tidak merespon dengan baik. Ini terlihat ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Ada juga yang menyangkal Tuhan Yesus. Tentu patut dipertanyakan kecintaan dan juga kasih para murid terhadap Tuhan Yesus pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hari ini kita juga dapat belajar dari dua orang
yang sudah menunjukkan cinta kasihnya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus itu. Seperti dalam bacaan kita tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, ada dua orang yang menunjukkan perhatian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua orang yang menunjukkan respon positif ketika Tuhan Yesus sudah mati. Ketika Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya. Ia adalah Yusuf dari Arimatea, dan yang berikutnya adalah Nikodemus. Dua orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh dua orang ini tentunya bukan hal yang mudah. Tentunya ada begitu banyak resiko yang harus mereka terima ketika mereka menunjukkan perhatian dan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Mereka harus berhadapan dengan penguasa waktu itu. Mereka juga harus mengatur strategi supaya tidak dilihat oleh orang Yahudi yang lain. Yusuf dari Arimatea misalnya, ketika ia meminta izin kepada Pilatus, itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena takut pada orang-orang Yahudi. Tapi itu adalah satu cara, satu strategi yang dilakukan untuk menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia mau merawat mayat Yesus pada saat itu. Tidak hanya itu, ia juga menyediakan kubur baru miliknya, di mana Yesus itu akan dikuburkan. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, adalah Nikodemus. Apa wujud kecintaan Nikodemus kepada Tuhan Yesus Kristus saat itu? Yang diwujudkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ia membawa campuran minyak emur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ia memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Memberikan minyak yang mahal tentunya untuk pewangian ketika akan menguburkan Tuhan Yesus. Bukankah ini satu sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh dua orang, dua pribadi, Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Lalu di manakah murid-murid yang lain? Tapi paling tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari dua orang ini kita dapat belajar dalam situasi apapun, dalam situasi segenting apapun, kita diajak untuk tetap mengasihi, tetap mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun pada saat itu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus harus diperhadapkan pada orang-orang Yahudi yang pada saat itu sangat membenci Tuhan Yesus, namun mereka masih dapat menunjukkan cinta kasihnya. Meskipun waktu itu kondisinya juga tidak nyaman, tidak enak, tidak kondusif, tetapi mereka masih dapat menunjukkan kecintaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali pertanyaan untuk kita, apakah saat ini kita juga sudah menunjukkan kecintaan kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita tahu bahwa kondisi yang kita alami pada saat ini bukanlah kondisi yang aman.
Kita dibayang-bayangi bahaya besar, virus yang melanda dunia ini, COVID-19 yang mematikan, di mana kita harus mengamankan diri. Tapi apakah itu mengurangi kecintaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah suasana yang kita alami, kita hadapi saat ini membuat kita kendor di dalam kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Tentu kita diajak untuk tetap mengasihi Dia. Dalam situasi dan kondisi apapun yang kita rasakan, yang kita alami, meskipun saat ini situasi belum kondusif, situasi belum aman, kita tetap diajak untuk mengasihi, mencintai Tuhan kita Yesus Kristus dengan kemampuan kita masing-masing. Semangat inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu terus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu tetap mengasihi Dia, mencintai Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi apapun juga, termasuk yang saat ini sedang kita hadapi. Di rumah kita masing-masing, kita tetap membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita tetap beribadah secara rutin kepada Tuhan, baik hari Minggu maupun hari Rabu atau hari Kamis. Dalam ibadah keluarga kita, kita tetap mengasihi Dia, kita tetap mencintai Dia dengan kekuatan dan kemampuan kita masing-masing. Mari kita tetap mengasihi Dia dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama kita memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah menghayati bagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai kita dengan kesengsaraan dan juga kematiannya. Oleh karena itu, pada saat ini kita juga diajak untuk mewujudkan kecintaan kita, kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita serahkan kepada Tuhan. Kita kumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan.
Kita dasari dengan sabda Tuhan yang demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita yang kita iringi dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 288. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia, setianya ajaib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami hayati pada ibadah kali ini, ya Tuhan. Kesengsaraan Tuhan, kematian Tuhan adalah wujud cinta kasih Tuhan untuk kami manusia yang berdosa ini. Manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Cinta Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa dinyatakan. Kami bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, biarlah cinta kasih Tuhan itu juga boleh kami respon, kami tanggapi. Dengan kami tetap setia, tetap cinta, tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Meskipun kondisi kami sulit, meskipun kondisi kami tidak kondusif karena ancaman dan bahaya virus, tapi biarlah kasih kami kepada Tuhan tidak pernah luntur. Kami tetap mengasihi Tuhan. Seperti Yusuf dari Arimatea, seperti Nikodemus yang sudah memberikan respon cinta kasih yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami. Biarlah kami juga senantiasa dapat mewujudkan kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus dalam situasi dan kondisi apapun juga. Bapa dalam surga, perkenankan kami pada saat ini, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi mereka dalam aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan. Baik mereka yang ada di desa Rejo Agung ini,
maupun mereka yang kini berada di perantauan, yang karena merabaknya virus corona ini mereka tidak dapat pulang. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan dari virus yang mematikan itu, sehingga mereka senantiasa dikuatkan dan merasakan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Jagai mereka, jagai kami ya Tuhan, agar kami juga tetap mampu untuk menghadapi situasi sulit ini. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kembali pelayanan kami di Jemaat Rejo Agung untuk seluruh warga jemaat dengan segala daya upaya yang kami lakukan. Melalui perekaman ibadah, kami mohon Tuhan memberikan kelancaran. Kami mohon Tuhan memberikan kemudahan agar semua pelayanan ibadah yang kami siapkan dapat berjalan dengan baik dan juga menjadi berkat untuk seluruh warga jemaat yang ada di Rejo Agung maupun saudara-saudara kami seiman lainnya. Kami menyerahkan proses pelayanan kami dalam bentuk yang baru ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga kembali menyerahkan bangsa dan negara kami dalam upayanya menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan mampukan pemerintah kami agar mereka dimampukan untuk mengatasi penyebaran virus ini. Upaya usaha yang sedang dilakukan, Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa mendukung dalam proses pencegahan yang sedang dilakukan. Ketaatan dan kesetiaan kami memenuhi aturan dan himbauan yang diberikan oleh pemerintah kami. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang sudah kami kumpulkan Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan ini. Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami juga akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami yang lain. Oleh karena itu kami mohon Tuhan menolong, menyertai, memberkati dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Biarlah semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama.
Tuhan Kau Gembala kami, mari kita lakukan dengan bangkit berdiri. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini milik-Mu. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber segala kelimpahan, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus sumber segala kekuatan, kemampuan dan penghiburan, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Demikian ibadah pada hari ini. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Jumat Agung dan menyambut Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.